Perkenalkan, nama saya Lola Yusnita Guru Silalahi, NIM 213010408008, Prodi Peternakan. Di sini saya akan melanjutkan paparan PPT saya yang ketiga, yaitu tentang gelombang bunyi, intensitas, efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Yang pertama kali menjelaskan Doppler efek adalah Christian Doppler, bahwa dijelaskan pertama kali oleh fisikawan Austria pada tahun 1842. Doppler effect merupakan salah satu fenomena yang penting dalam kehidupan sehari-hari, nggak hanya bagi ilmuwan fisika, melainkan juga disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu astronomi. Efek Doppler mendukung teori bahwa jagat raya mengembang atau memuai. Hal itu dijelaskan dalam efek Doppler pada gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dipancarkan oleh sumbernya seperti gelombang cahaya akan berjalan menuju pengamat atau pendengar, dan gelombang tersebut akan dikompresi. Sebaiknya ketika gelombang tersebut menjauh dari pengamat, maka gelombang akan mengembang. Rumus dari efek Doppler yaitu Fp sama dengan V kurang lebih tambah atau kurang Fp per V tambah atau kurang Vs dikali Vs, di mana keterangannya Fp itu frekuensi pendengar, Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, V itu kecepatan bunyi, Vp sama dengan kecepatan pendengar, dan Vs kecepatan sumber bunyi. Dari persamaan di atas diketahui bahwa frekuensi pendengar berbanding lurus dengan frekuensi sumber bunyi, nggak berbanding lurus dengan kecepatan pendengar dan kecepatan bunyi, serta nggak berbanding terbalik dengan kecepatan sumber bunyi. Pemanfaatan efek Doppler. Efek Doppler biasanya dimanfaatkan untuk berbagai hal. Beberapa contohnya adalah: 1. Pemanfaatan pada radar. Efek Doppler dimanfaatkan di berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. 2. Pemanfaatan dalam kesehatan. Salah satu bentuk pemanfaatan efek ini dalam kesehatan adalah pada ekokardiogram, sebuah perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler dalam mengukur kecepatan dari aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik, Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. 3. Acoustic Doppler Current Profile atau ADCP. ADCP adalah perangkat serupa sonar yang digunakan untuk mengukur kecepatan air pada rentangan kedalaman menggunakan efek Doppler dari gelombang suara yang dihamburkan kembali dari partikel di dalam gelombang air. ADCP berisi transducer piezoelektrik yang mengirimkan atau menerima sinyal suara. ADCP bekerja dengan mentransmisikan peak suara pada frekuensi konstan atau di atas kisaran indera manusia ke dalam air. Saat gelombang suara bergerak, mereka memantulkan partikel yang tersuspensi di air yang bergerak dan dipantulkan kembali ke instrumen. Karena efek Doppler, gelombang suara yang dipantulkan kembali dari partikel yang menjauh dari ADCP memiliki frekuensi yang sedikit diturunkan saat mereka kembali.
Partikel yang bergerak menuju instrumen mengirim kembali gelombang frekuensi yang lebih tinggi. ADCP menggunakan penggeseran ini untuk menghitung seberapa cepat partikel dari air di sekitar bergerak. Ia bekerja dalam rentangan frekuensi 38 kHz hingga beberapa MHz. Perangkat bernama solder yang digunakan untuk memprofilkan arus udara bekerja dengan prinsip dasar yang sama. Macam-macam efek Doppler. 1. Efek Doppler atau semakin tinggi. Efek Doppler semakin saling mendekati merupakan kejadian frekuensi pendengar terasa semakin tinggi karena sumber bunyi, pendengar, atau keduanya saling mendekati. Yang pertama yaitu sumber bunyi dan pendengar saling mendekati, memiliki persamaan Fp sama dengan V tambah Vp kali Vs per V dikurang Vs. Kedua, sumber bunyi diam atau Vs sama dengan 0 M per sekon, pendengar mendekati, memiliki persamaan Vp sama dengan V tambah Vp kali Vs per V. Ketiga, sumber bunyi mendekati pendengar diam atau Vp sama dengan 0 meter per sekon, di mana memiliki persamaan Vp sama dengan V kali Vs per V dikurang Vs. 2. Efek Doppler atau semakin rendah. Yang pertama yaitu sumber bunyi dan pendengar saling menjauh, memiliki persamaan Fp sama dengan V dikurang Vp dikali Fs per V tambah Vs. Kedua, sumber bunyi diam, pendengar menjauh, memiliki persamaan Fp sama dengan V dikurang Vp dikali Vs per V. Ketiga, sumber bunyi menjauh, pendengar diam, di mana memiliki persamaan Fp sama dengan V kali Vs per V tambah Vs. Maka proses terjadinya efek Doppler, di mana terjadinya perubahan frekuensi gelombang akibat perpindahan sumber maupun detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi ketika mendekati sumber dan sebaliknya, di mana indeks D mengacu pada detektor dan S mengacu pada sumber, Fu mengacu pada laju rambat bunyi di udara. Inilah gambar dari penjelasan yang di atas tadi, di mana tentang GPS atau ADCP dan juga tentang Doppler effect. Di sini ada contoh. Yang pertama, kereta Bagus Express bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 860 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh orang di stasiun? Pembahasannya yaitu dapat diketahui Vs sama dengan 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon. Sedangkan Vp sama dengan 0 meter per sekon atau diam tidak bergerak. Sedangkan Vs sama dengan 860 Hz dan V sama dengan 340 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya yaitu Fp. Dapat kita selesaikan menggunakan rumus Fp sama dengan V tambah Vp kali Vs per V dikurang Vs. Tinggal kita masukkan di mana yang telah diketahui, yaitu Fp sama dengan 340 ditambah 0 dikali 860 per 340 dikurang 20. Vp sama dengan 340 dikali 860 per 320. Vp sama dengan 34.860 340 dikali 860 per 320 menghasilkan Fp sama dengan 913,5
Hz. Jadi frekuensi yang didengar ialah 913,75 Hz. Contoh soal kedua. Sebuah ambulans A menuju mendekati pendengar yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Frekuensi yang dihasilkan dari siren ambulans tersebut sebesar 504 Hz. Dari arah berlawanan adalah ada mobil B yang juga melaju mendekati pendengaran sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 518 Hz dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika kecepatan rambat bunyi di udara saat itu adalah 300 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah dapat kita bahas yang diketahui yaitu VSA sama dengan 30 meter per sekon, Vx-nya sama dengan 0, FSA-nya sama dengan 504 Hz, dan VSB sama dengan 20 meter per sekon, PSB sama dengan 518 Hz, dan V sama dengan 300 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya yaitu FP. Dapat kita jawab dengan menggunakan rumus F total dibagi dengan FPA dikurang FPB, yaitu sama dengan 560 dikurang 555 sama dengan 5 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah sebanyak 5 Hz. Sekian dan terima kasih dari pemaparan yang ketiga. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.